Nah, terlepas dari itu, Mbak Estela, saya beberapa kali sebenarnya mengkampanyekan ini. Jadi gerakan perlindungan perempuan dan anak ini kan penting karena apa? Di Indonesia itu perempuan itu kan kesannya apa namanya itu santun gitu ya, harus sopan, harus baik gitu kan, nggak boleh apa namanya terlalu apa keluar malam misalkan, atau intinya orang rumahan lah begitu. Itu kesan yang dibuat perempuan di Indonesia apalagi di Jawa. Nah, sering sekali ketika menjadi korban itu mereka sangat takut. Ini yang terjadi. Korban pemerkosaan yang takut melaporkan ini, dia punya tekanan batin yang luar biasa. Satu sisi sudah korban, sudah kena masalah begitu, ditambah lagi dengan kadang-kadang laporan dan apa namanya yang dia ceritakan itu banyak orang yang nggak percaya atau malah mencemooh korban-korban seperti ini. Disalah-salahkan, ya kamu keluar malam, kamu pakai bajuan seksi dan sebagainya. Sudah jadi korban masih disalah-salahkan. Ini kan contoh yang terjadi kemarin yang sempat viral juga, mahasiswi ya di Jawa Timur itu yang informasinya sampai bunuh diri begitu, menjadi korban pemerkosaan seorang oknum. Nah, ini saya sebenarnya berharap pertama adalah adanya kampanye edukasi terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Mulai dari sekolah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, bahkan di setiap instansi. Hal-hal apa saja sih yang termasuk itu harus dilindungi? Itu kan seakan-akan hal yang tabu begitu. Tidak diajarkan di SD, di SMP bahwa kamu nggak boleh megang organ ini, perempuan ini nggak boleh megang pantat, payudara dan sebagainya. Itu seakan-akan hal yang tabu begitu. Sehingga tidak pernah diajarkan, tidak pernah diberikan informasi itu, dan anak-anak menganggap hal itu tidak salah. Sedangkan bagi perempuan yang kemudian mengalami korban seperti itu, tidak tahu harus kemana, harus cerita ke siapa, nggak punya bukti, begitu. Maka yang pertama adalah edukasi itu, bahwa hal-hal yang salah itu seperti ini, dan hal itu ada ancaman hukumannya, begitu. Itu penting, supaya pelaku tahu, si korban juga tahu bahwa, oh aku dilindungi undang-undang nih ternyata. Kalau aku diginikan ini, aku bisa membela diri. Gitu. Yang kedua, saya sangat berharap kepada pemerintah atau mungkin instansi-instansi sekolah dan sebagainya, ada kayak satgas begitu, tim atau kemudian apa ya komisi ya, gampangnya satgas lah biar sederhana begitu, yang memang menerima pengaduan korban-korban pelecehan perempuan dan anak. Ini untuk menjadi wadah tadi. Saya seorang korban, aku harus ngomong sama siapa? Aku kalau ngomong sama Bapak Ibu pasti marah. Pas nanti aku malu. Nah, ini harus ada wadahnya sebenarnya. Dan wadah ini harus terlatih bahwa ketika ada yang mengadu, nggak terus kemudian diekspos, diemberkan, diceritakan kemana-mana. Gitu. Tim ini kan nanti akan di training begitu, bahwa bagaimana secara psikologis korban itu diperlakukan. Bagaimana kemudian caranya supaya korban ini berani menyampaikan, berani bercerita, dimotivasi dan sebagainya. Nah, tim ini harus ada. Dan yang ketiga ada semacam hotline, telepon, email atau website apapun yang kemudian korban yang nggak berani tatap muka itu bisa komunikasi, gitu. Karena ini korban ini sebenarnya menurut saya banyak sekali. Ya, banyak sekali korban-korban pelecehan seksual ini yang kemudian tidak bisa mengungkapkan perasaannya, tidak bisa mengungkapkan kesakitannya itu karena ditutupi tadi, ini jadi aib, ini nanti jadi nama baik keluarga saya hilang gitu. Makanya perlu ini tadi edukasi, pendidikan, satgas dan saluran untuk menyampaikan informasi itu supaya korban ini bisa cerita. Karena kalau korban ini semuanya diam, pelaku ini merajalela. Pelaku ini akan melakukan hal yang sama karena tahu korban ini nggak mungkin lapor, aku bisa ngancam dengan begini begitu. Dan saya juga menduga pelaku yang dilakukan di Bandung ini mungkin juga begitu, korbannya bisa banyak. Dan berulang-ulang kan sampai hamil 2 kali kan berarti pernah melakukan, kemudian hamil, melahirkan, melakukan lagi. Gitu loh. Nanti ini kan ada sesuatu yang nggak beres. Apakah memang si perempuan ini nikah begitu mutasiri atau apa, ataukah memang dipaksa tapi ada ancaman yang membuat si perempuan ini nggak bisa melakukan apa-apa, gitu.
Mungkin lapor tapi nggak berani, harus ngomong sama siapa begitu. Nah ini kan saya kira yang lebih utama dari sekedar menghukum si laki-laki ini, karena mungkin banyak korbannya, tapi sekali lagi nggak berani menyampaikan ke publik begitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.